Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamuhu ala Muhammadin khairi khalqihi wa ala sairin nabiyyin wa sairis salihin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah dalam serial fikih saum Ramadan ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ya, yang serial fikih yang diadakan oleh DKM Al-Muhajir Bukitago. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita kitab saum ini, dan kali ini kita masuk di sesi ketiga ya, dengan judul syarat seseorang sah untuk saum atau syarat sah saumnya. Kembali, ini motivasi kita untuk membekali ibadah saum Ramadan dengan ilmu secara khusus ya, dan secara umum untuk mempelajari dinul Islam, syariat Allah SWT, dan berharap kita termasuk orang yang disebutkan dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki baik pada dirinya, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama Allah SWT ya, dan secara khusus ya, yaitu urusan tentang saum ya, salah satu ibadah spesifik yaitu saum ya, secara khusus tentunya saum Ramadan ya. Dan juga perkataan dari Imam Bukhari rahimahullah, ilmu qabla al-qawli wal amal ya, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, sehingga kita termotivasi atau mencoba untuk memotivasi diri kita ya. Insyaallah ini motivasi kita ya, untuk membekali Ramadan kita dengan ilmu insyaallah. Pekan lalu atau maaf di sesi sebelumnya kita telah masuk di sesi kedua dengan berbagai pelajaran ini ya, tentang kapan awal Ramadan ya, kapan awal Ramadan ya, dengan berbagai poin yang bisa dilihat dalam slide ini. Kalau kita lihat bahasan saum, maka pekan lalu kita masuk di sesi lalu kita masuk di tema cara menentukan awal Ramadan ya. Sekarang selanjutnya kita masuk di tema syarat seseorang sah untuk saum ya, sesi 3 kali ini ya. Sesi selanjutnya akan tentang syarat seseorang wajib untuk saum. Jadi ada syarat sah dan ada syarat wajib ya. Ini agak mirip tapi insyaallah mudah untuk difahami. Jadi syarat sah adalah syarat yang membuat seseorang saumnya itu sah. Dan nanti selanjutnya kita akan belajar syarat wajib. Jadi orang-orang yang ketika terpenuhi syarat tersebut maka mereka telah wajib untuk saum ya. Ini yang ketiga ya, yang akan kita pelajari sesi selanjutnya. Yang sekarang syarat-syarat yang dengannya seseorang sah saumnya. Meskipun nanti kita lihat ada sebagian kelompok yang sudah sah tetapi dia sebenarnya belum wajib untuk saum. Ya, ini pengantar tentang perbedaan antara yang sekarang syarat sah dan nanti ada syarat wajib. Ya. Mari kita masuk di Safinatun Najah yang sedang ditunjukkan di kiri atas ini. Ya. Al-Muallif rahimahullah ya, khusus untuk kitab saum yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Semoga Allah SWT memberikan kita kemanfaatan dari ilmu yang beliau tuliskan ini, kemanfaatan di dunia dan di akhirat insyaallah. Faslun, beliau kata faslun ya, fasal tentang syurut ya, syurut ya, ada terhapus ya dhammahnya, syurut sihhati arba, syurut sihhatihi, jadi syarat sahnya saum ya, arba'atu asya, ada 4 ya. Jadi syarat sahnya saum, atau kalau kita lihat dari maksudnya, jadi syarat sah seseorang untuk saum ada 4 hal, yaitu Islamun, Islam, wa aqlun, berakal, wa naqaun an nahwi haidin, suci dari semisal haid, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaum, dan ilmu atau pengetahuan orang tersebut bahwasanya waktu di mana dia saum itu qabilan lisaum, memang bisa untuk
saum di waktu itu atau bukan waktu yang terlarang. Ya. Kalau kita tulis terjemah kira-kira seperti ini ya. Islam berakal suci dari yang semisal haid dan mengetahui bahwa waktu tersebut di mana ia saum diterima untuk dilaksanakan saum di dalamnya. Kita masuk di penjelasan syarah Nailur Raja yang ditulis oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ya rahimahullah. Faslun ya tentang fasal surutus sihhati arba'atu asya ya ini perkataan dari Safinatun Najah yang beliau kutip ulang ya Islam wa aqlun sampai akhirnya qabilan lisaum dan penjelasan beliau makna dari fasal ini adalah anna syarta sihhati saum bahwasanya syarat sahnya saum walau naflan meskipun itu nafilah ya bukan saum wajib jadi mencakup saum wajib dan juga saum sunnah atau saum nafilah ya adalah wujudu arba'ati asya fis shaim terdapatnya 4 hal fis shaim artinya pada orang yang saum ya sehingga tadi kita selalu terjemahkan jadi terdapatnya 4 hal ini, syarat ini pada seseorang. Terjemahnya kurang lebih seperti ini. Ada yang baik Ramadan yang wajib ataupun saum sunnah, terdapatnya 4 hal pada orang yang akan melaksanakan saum tersebut. Ya, di sini disebutkan syurut atau syarat. Ya. Karena kita mulai dari belakang, ya sebenarnya kalau kita mulai membaca Nailur Raja dari awal, kita akan belajar apa itu syarat. Ya. Ini diberikan di awal di bab Thaharah oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, penulis Nailur Raja. Ya, kita akan kutip sekilas ya. Jadi menurut beliau ya syurut jam'u syartin jamak dari syaratnya. Jadi syurut artinya syarat-syarat. Ya. Wa syartu lughatan dan secara bahasa syarat artinya alamah, tanda. Ya. Syarat adalah tanda. Ya. Tetapi maknanya secara syar'i wa syar'an maknanya adalah ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Ya, secara bahasa Arab sebenarnya ini enak ya. Kita kalau terjemahkan kurang lebih seperti ini ya. Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan tidak ada atau batalnya sesuatu. Ya, misalnya syarat sah salat ya. Maka syarat itu adalah sesuatu yang kalau tidak ada maka sholatnya itu tidak ada atau batal sholatnya. Jadi sesuatu yang kalau tidak ada atau ketiadaannya menyebabkan tidak ada atau batalnya sesuatu. Namun, ya, wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidzatihi. Namun keberadaannya tidak serta-merta menunjukkan ada atau terpenuhi atau tidak ada ya, batalnya sesuatu. Jadi misalnya di sini syarat sahnya saum seseorang adalah Islam misalnya. Maka kalau tidak ada Islam, batallah saumnya. Artinya tidak. Tapi ketika ada Islam, tidak otomatis saumnya itu sah. Karena bisa jadi saumnya tidak sah ketika ada syarat lain yang tidak dipenuhi. Ya, dan ini makna syarat secara umum dalam istilah fikih, artinya ma yalzamu min adamihi adamun ya al-adamu jadi ketika tidak ada menyebabkan tidak ada yang dipersyaratkannya itu ya tetapi ketika ada tidak otomatis menjadi ada atau tidak ada tapi bergantung kepada kelengkapan syarat-syarat yang lainnya tapi cukup satu syarat itu hilang maka bubar ya tidak sah amalan tersebut ya. Jadi dengan definisi ini 4 hal yang disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di sini Islam aqlun naqa' min nahwi haidin wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisaum harus ada semuanya agar sah ya. Harus ada semuanya agar sah. Hilang satu maka tidak sah. Ya. Baik. Kita lanjutkan ahaduha sini di dalam Nailur Raja Ahmad Asy-Syatiri menjelaskan satu-satu ahaduha Islamu Islam orang yang saum tersebut. Ini syarat pertama. Dia harus Islam, harus orang muslim. Fala yasihhu minal kafir bi anwa'ihi. Ya. Maka tidak sah saum orang kafir. Dan Ahmad Asy-Syatiri ya rahimahullah menambahkan bi anwa'ihi dengan berbagai jenis kafir. Ya. Maka kalau kita lihat di syarah Imam Nawawi Al-Bantani sendiri di Kasyifatus Saja
Ya, beliau menyebutkan setelah Islam, beliau menyebutkan bahwa filhal ya ketika dia saum dia harus punya kriteria ini, yaitu dia harus muslim, ya. Fala yasihu kafir, ya, dan tidak sah saum orang kafir, dan beliau terangkan detail asliyun, kafir asli, wala murtad, ataupun orang kafir yang disebut kafir murtad, ya, yaitu ya kafir asli dia tidak pernah memeluk Islam, atau kafir murtad dia pernah memeluk Islam. Ya, kembali dalam Nailur Raja atau dalam belajar fikih di level dasar ini kita mencoba memahami istilah yang digunakan ulama fikih, ya, sehingga kita belajar ya sekarang bahwasanya kita menambah setidaknya kafir itu dibagi, ada kafir asli, ada kafir murtad. Dan ini nanti hukum-hukum fikihnya bisa berbeda. Kafir asli itu yang memang tidak pernah memeluk Islam, sedangkan kafir yang murtad ya dia pernah memeluk Islam lalu dia keluar dari Islam. Nah, dalam hal syarat sah, dua-duanya tidak sah saumnya. Ya, dua-duanya tidak sah untuk saum. Ya. Nanti dalam bahasan selanjutnya ini menjadi perhatian karena dibedakan, ada kafir yang asli tidak pernah menjadi muslim dan ada kafir yang murtad. Ya. Tetapi dalam hal kesahan saumnya dua-duanya tidak sah. Ya. Yang kedua, akluhu, ya, saniha akluhu. Nah, ini sudah muncul duluan, akluhu yaitu berakal, ya. Fala yasihu minal majnun, maka tidak sah saum orang yang majnun, ya. Orang yang gila atau hilang akalnya. Ya. Di sini kembali An-Nawawi Al-Bantani ya sebagai penulis matan menjelaskan tamyiz, ya. Jadi beliau menerangkan lebih detail bahwa yang dimaksud adalah tamyiz. Dari akal ini adalah tamyiz, ya. Jadi bukan hanya orang gila, nanti efeknya adalah Imam Nawawi di sini Al-Bantani menyebutkan fayukhraju bihi ya, maka dikeluarkan dari syarat ini orang-orang yang majnun, yang gila, wa nahwihi. Maaf kelebihan ya ini, wa nahwihi ya, atau yang semisalnya, was-sobi idza, dan anak kecil tetapi idla tamyiza indahu, yaitu anak kecil yang belum tamyiz, ya, anak kecil yang belum tamyiz. Jadi anak kecil kalau sudah tamyiz maka dia sah saumnya. Ya, tapi beliau ingin menekankan parameternya, area kriterianya adalah akal. Di sini berakal maksudnya adalah tamyiz, ya, maksudnya adalah tamyiz. Beliau sini melanjutkan walaisal muradu bihi al-aqlu at-tabi'i. Jadi bukan maksud akal di sini yang ditulis di matan ini bukan akal secara tabiatnya. Karena mungkin kita katakan seorang bayi kadang atau anak yang belum tamyiz tetap bisa kita katakan punya akal, ya, karena dia mungkin punya akal bawaan yang Allah SWT anugerahkan kepadanya. Li'annahu la yukhraju bihi hina idzin as-sabi. Karena kalau yang dimaksud adalah al-aqlu at-tabi'i, akal secara tabiat, manusia punya akal secara umum, maka termasuk anak-anak yang belum tamyiz. Maka kembali yang dimaksud oleh An-Nawawi Al-Bantani adalah al-aqlu di sini at-tamyiz, ya. Jadi orang gila tentu tidak, ya. Anak kecil kalau dia sudah tamyiz maka sah saumnya. Di sini ada catatan meskipun dia belum wajib saum. Dia belum wajib saum, tapi kalau ada anak kecil yang sudah tamyiz dia saum, sah saumnya. Artinya insya Allah itu jadi amal saleh baginya, ya, dan juga tentu anak kecil bagi kedua orang tuanya menjadi. Ya. Kembali ini istilah baru, apa itu tamyiz, yang baru dalam kajian kita. Apa itu tamyiz, ya, dan idealnya kalau kita belajar dari awal, tentu kita akan ketemu di awalnya. Di bab Thaharah juga Ahmad Asy-Syatiri menerangkan apa itu tamyiz, ya. Kalau kita lihat ya beliau menyebutkan batasan tamyiz adalah di akhir beliau nanti aqwalun, banyak perkataan ulama kita, poinnya tidak bisa ditentukan dengan usia berapa tamyiz itu. Ya, tetapi bergantung kepada kemampuan anak itu, kematangan anak tersebut. Misalnya ditandai dengan beliau sebutkan ayyafhamal khitaba wa yaruddal jawab. Misalnya dia memahami pembicaraannya, dia bisa memahami obrolan dan bisa menjawab, merespon ketika ngobrol. Jadi nyambung, sudah bisa mulai nyambung. Ya, ini contohnya. Kemudian sebagian lagi menyebutkan au ayyakula wahdahu wa yashraba wahdah. Dia bisa makan dan minum. Tentu makan dan minum yang baik, ya, tidak asal-asalan, makan minum yang memang baik, ya.
wa yastanjiya wahdah. Sebagian ulama lagi mengatakan bisa istinja, ya, bisa membersihkan diri dari najis sendiri. Au ayyufarriqa baina yaminihi wa shimalihi, atau dia bisa membedakan antara kanan dan kirinya. Ya, dia bisa membedakan bagian kanan tubuhnya dan bagian kiri tubuhnya. Au ayyufarriqa baina tamrah wal jamrah, atau dia bisa membedakan antara kurma dan bara api. Ya, jadi dia bisa membedakan. Jadi kembali poinnya, Ahmad Asy-Syatiri mengatakan aqwalun, artinya banyak perkataan ulama yang poinnya adalah ditunjukkan dengan kematangan atau kemampuan dari anak tersebut. Nah, kalau sudah tamyiz maka sah saumnya. Ya. Kalau belum tamyiz maka tidak sah saumnya. Dia tidak tahu apakah dia ada najis atau tidak najis, ya, maka tidak sah saumnya. Ya, tentu orang gila jelas juga tidak sah saum. Kemudian salisuha, yang ketiga, ya, naqauha anil haidi wan nifas. Dia suci dari haid dan nifas. Ya. Di matanya Imam An-Nawawi Al-Bantini hanya menyebutkan suci dari semisal haid. Ya. Maka Ahmad Asy-Syatiri mengatakan semisal haid itu adalah an-nifas. Ya. Fala yasihu minal haid wan nufasa. Maka tidak sah para wanita yang haid dan juga atau nifas, ya. Dan beliau menambahkan bal yahrumu alaihima al-imsak biniyatih. Bahkan haram bagi mereka untuk menahan dirinya. Artinya untuk menahan diri artinya dia untuk tidak berbuka, ya. Jadi ikutan saum gitu, seperti orang-orang yang saum dengan tidak makannya. Artinya mereka tidak berbuka, ya, maka itu yahrumu alaihim, diharamkan bagi mereka. Ditalabbusi bil ibadah al-fasidah. Karena dengan itu mereka melakukan ibadah yang tidak dianggap sah oleh syariat, yang ibadah yang fasidah. Kembali An-Nawawi Al-Bantani, ya, sebagai penulis matan asli menerangkan kanifas, ya, yang semisal haid menurut beliau adalah nifas, sama dengan Ahmad Asy-Syatiri, dan beliau menambahkan wawiladah, dan melahirkannya. Jadi orang yang memang juga melahirkan, ya, wawiladah, dan beliau sebutkan walau li alaqah au mudghah. Meskipun yang dia lahirkan itu alaqah atau mudghah, artinya belum anak yang sempurna, artinya orang yang keguguran. Dan beliau tambahkan juga wa illam taradaman, ya, meskipun tidak terlihat darah. Nah, meskipun wallah mungkin bisa terjadi seperti itu, ya, untuk hal-hal tertentu tidak terlihat darah, ya, tetapi tetap ketika itu terjadi, ya, keluar janin bahkan mungkin sebelum sempurna dalam bentuk alaqah ataupun mudghah, tetap tidak sah untuk shaum. Yang keempat, rabi'uha ilmuhu biqaunil waqtil ladzi yasumuhu qabilan lisaum. Pengetahuan dari orang tersebut yang saum bahwasanya waktu di mana dia saum itu memang bisa untuk dilaksanakan saum. Yaitu menurut Ahmad Asy-Syatiri, laisa minal ayyam allati yahrumu saumuha. Bukan hari-hari yang diharamkan saum di dalamnya. Ya, bukan hari-hari yang diharamkan saum di dalamnya. Wahia, dan Ahmad Asy-Syatiri menyebutkan 4 di sini. Pertama, 2 kita tampilkan di slide ini. Wahia, pertama, yaumal aid. Yaumal aid, 2 hari aid. Ya. Dan wa ayyamut tasyriq mutlaqan, dan hari-hari tasyrik secara mutlak. Ya. Jadi keempat, ilmu, ya, orang yang saum bahwa waktu di mana ia saum adalah waktu yang dibolehkan untuk saum, dan maksudnya bukan hari-hari yang diharamkan untuk bersaum, yaitu hari yang diharamkan pertama 2 hari Aid, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ya, nanti insya Allah dalilnya akan disebutkan di dalil pertama di bagian akhir, ya. Dan yang kedua adalah hari-hari tasyrik, ya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ya, disebutkan dalam dalil 2. Dan 2 hari ini haram secara mutlak, ya. Jadi mutlakon, secara mutlak, meskipun Ahmad Asy-Syatiri menyebutkan di bagian kedua, tapi dua-duanya ini haram secara mutlak, artinya tidak ada pengecualian. Ya. Sedangkan 2 lagi, wa yaumus syak bila sababin. Jadi yang ketiga adalah wa yaumus syak, hari di mana hari itu diragukan. Ya. Dan di sini ada tambahan bila syak, bila sababin, tanpa sebab. Jadi ketika tanpa sebab maka ini haram. Ya. Artinya ini tidak mutlak, ada pengecualian.
Wahwa, dan hari itu adalah Yaumul Thalathin, hari ke-30 min Sya'ban. Dari bulan Sya'ban, idza tahaddatsan nas bi ru'yatil hilal lailatah. Jadi ketika manusia mulai membincangkan tentang ru'yatul hilal di malamnya, tetapi walam yashhad biha ahadun. Belum ada orang yang mempersaksikan bahwa dia bersaksi bahwa dia melihat hilal. Ya, jadi belum ada yang bersaksi. Atau mungkin au syahida biha, atau ada yang bersaksi tetapi man yurad, tetapi orang yang tertolak persaksiannya. Kasibyan wa abidnya, seperti anak-anak atau juga seorang hamba. Ya, dalam pertemuan lalu kita pahami mereka ini tertolak ketika mereka mempersaksikan hilal, ya, karena mereka tidak memenuhi kriteria yang kita sebutkan di sesi sebelumnya sebagai adlus syahadah, ya, orang yang bisa diterima persaksiannya, ya, orang yang bisa diterima persaksiannya maka tidak diterima dari anak-anak ataupun dari hamba, juga dari wanita, ya. Jadi harus kriteria yang memenuhi adlu syahadah yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Atau orang yang fasik, ya. Orang yang fasik juga tidak memenuhi kriteria adlu syahadah. Jadi tidak ada yang bersaksi melihat hilal, atau ada yang bersaksi tetapi tidak memenuhi kriteria untuk diterima persaksiannya. Ya, jadi di hari ke-30 Sya'ban ini disebut hari yang meragukan, ya, ketika orang-orang mulai berbincang tetapi belum ada yang bersaksi, atau ada yang bersaksi tetapi tertolak persaksiannya. Ini yang diharamkan, tetapi sebagaimana dilihat di sini ada tulisan bila syababin, tanpa sebab, ya. Nanti ketika ada sebab beliau akan terangkan setelahnya, ya. Dan yang keempat adalah wan nisful akhir min Sya'ban, dan paruh kedua dari bulan Sya'ban. Jadi setelah tanggal 15 ke sana, ya, juga diharamkan untuk saum idza lam yasilhu bima qablahu wa lam yakun li sababin. Jika tidak tersambung bima qablahu, atas saum sebelumnya, walam yakun li sababin, dan tidak ada sebab khusus. Jadi dua waktu yang diharamkan ini, yaitu 30 Sya'ban, ya, Yaumul Syak, hari yang diragukan, dan setengah bulan terakhir Sya'ban ini juga diharamkan, tetapi apabila tersambung dengan sebulan tengah bulan awal ataupun ada sebab khusus, dia tidak apa-apa, ya, sebagaimana akan kita bahas. Jadi ini yang C, ketiga, hari-hari yang dilakukan, yaitu hari ke-30 Sya'ban, ya. Dan yang keempat adalah setengah akhir, ya, paruh akhir dari bulan Sya'ban. Ini juga hari-hari yang diharamkan, tetapi bukan haram mutlak, ya, bukan haram secara mutlak, ya. Beliau terangkan lagi kriterianya, ya, di sini. Wahtarazna bi'adami sababi fihi wa fi yaumi syak, ya. Jadi dalam dua yang terakhir, ya, dalam hari yang syak, hari yang diragukan, dan setengah paruh terakhir bulan Sya'ban, itu disebutkan kriteria bi'adami sabab, tidak adanya sebab, ya. Sebagai bentuk waspadaan kehati-hatian disebutkan tersebut, dan beliau mengatakan amma idza kana lahu, adapun jika seseorang saum di paruh terakhir bulan Sya'ban, ya, atau bahkan di Yaumul Syak, di hari yang meragukan tadi, di hari 30 Sya'ban, tetapi belum ada yang persaksiannya diterima, ya. Jadi dia amma idza kana lahu, dia punya sebab, ya, misalnya, ya, dia saum di waktu itu tapi dia punya sebab, misalnya kawirdin. Jadi itu wiridnya, artinya memang kebiasaannya untuk saum sunnah, ya. Au nadharin, atau dia saum karena nazar. Au qada'in, atau dia menunaikan qada'nya. Au kafaratin, atau dia menunaikan saum kafarahnya, maka dibolehkan. Karena apa? Ada sebab, ya. Fa innahu yasihhu, maka sah bagi dia untuk saum di paruh terakhir bulan Sya'ban, atau bahkan di 30 Sya'bannya. Beliau melanjutkan, Ahmad Asy-Syatiri melanjutkan, wa bi qaulina, dan dengan perkataan kita, idza lam yasilhu bima qablahu, ya. Jadi di hari kriteria yang keempat, di paruh kedua, beliau juga memberikan tambahan syarat, haram kalau tidak tersambung dengan sebelumnya. Amma idza wasalahu bihi, adapun kalau tersambung dengan saum di hari sebelumnya, bi an yasumal khamisa asyara wa talihi, ketika dia saum di 15 Sya'bannya, ya,
lalu dia saum setelahnya dilanjut wa yastamir dan dia lanjutkan saumnya, ya, fa innahu yasih, maka boleh, ya. Jadi dia saum di 15-nya lalu dilanjutkan dengan saum setelahnya, ya, maka itu fa innahu yasih. Yang tidak boleh kalau mulai dari tengah Sya'ban. Maksudnya setelah dari tengah Sya'ban, itu pun kalau tidak ada sebab, ya. Sebab yang disebutkan di bagian atas ini, wirid, nazar, qada ataupun kafarah, itu boleh ada sebab khusus. Fa innahu yasih. Jadi kalau tersambung boleh. Dan beliau sebutkan falau aftara ba'dahu yauman. Ketika orang yang mencoba menyambungkan ini, misalnya dia saum 15, 16, lalu 17 sudah terputus, ya. Dia buka di hari ke-17-nya tidak saum, ya. Walau bi udhrin, meskipun ada uzur dia untuk tidak saum di hari ke-17 tersebut, maka imtana as-saumu ba'dahu. Maka dia tidak bisa lagi saum di akhir Sya'ban karena alasan tersambung ini. Jadi karena alasan tersambung udah tidak bisa lagi karena dia sudah terputus. Karena kalau dia mau mulai, dia mulai dari 18, 19, 20 atau seterusnya, dan itu tidak sah karena tidak mengikutkan paruh pertama bulan Ramadan. Kecuali tentunya dia punya sebab-sebab yang disebutkan di atas, karena memang kebiasaannya saum sunnah atau nazar atau qada atau kafarah. Ya. Itu 4 hal yang diterangkan oleh dalam Nailur Raja oleh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, kalau kita kembali mengingat, jadi 4 hal ini intinya pembelajaran kita di sesi ini dalam matannya, yaitu syarat sah seseorang untuk saum, Islam berakal suci dari yang semisal haid, dan mengetahui waktu tersebut adalah waktu yang dibolehkan untuk saum. Dalil-dalilnya di sini, dalil pertama tentang larangan saum di hari Idul Fitri, ya, sebuah hadis yang disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, ya, dalam At-Tadhhib fi Adillatil Matan Al-Ghaya wa Taqrib. Ini nama lain dari matan Abu Syuja, ya, karena dalam matan Abu Syuja juga menyampaikan tentang waktu-waktu larangan ini, dan Profesor Dib Al-Bugha yang memberikan dalil untuk matan Abu Syuja menyampaikan dalil tersebut, ini yang kita nukil, ya, dalam sesi ini. Misalnya tentang larangan saum di hari Idul Fitri dan Idul Adha, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi kita Muhammad SAW, naha an siyami yaumain, melarang untuk saum di 2 hari, yaitu yaumil adha, hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan hari Idul Fitri. Ya, sebutkan dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Ya. Dalil yang kedua tentang larangan saum di hari tasyrik, ya. Ini juga disebutkan oleh Profesor Dib Al-Bugha, ya, dalam At-Tadhhib, ya, At-Tadhhib beliau, ya, syarah dan juga pendalilan atau menambahkan dalil untuk matan Abu Syuja, ya. Beliau menyebutkan dalil di sini tentang hadis yang juga dari muttafaq alaih dari Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari Ibnu Ka'ab, di mana ceritanya Ibnu Ka'ab menceritakan bahwa mengutus bapak dari Ka'ab bin Malik dengan Aus bin Hadatsan pada hari-hari tasyrik. Ya. Lalu ia menyerukan, ya, ayyamat tasyrik, ya, lalu ia menentukan fanada annahu la yadkhulul jannah illa mu'min, bahwa tidak akan masuk surga kecuali seorang mukmin. Wa ayyamu minna, dan hari-hari minna, yaitu hari-hari tasyrik, ayyamu aklin wasyurbin. Nah, dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum. Jadi hari-hari tasyrik adalah memang hari yang secara syariat, ya, disyariatkan untuk kita makan dan minum. Ya. Ya, tentunya yang utama adalah memakan dari hewan yang kita sembelih, ya, mulai dari hari Idul Adha, dan masih boleh juga kita menyembelih di hari-hari tasyrik tersebut. Dalil yang ketiga, larangan tentang saum di hari meragukan, yaitu di hari ke-30 Sya'ban. Ya. Ini diambil dari sebuah hadis, ya, yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmidzi, disebutkan oleh Mustafa Dib Al-Bugha juga, ya, dari Silah bin Zufar, ya, dia berkata, ya, kami bersama Ammar bin Yasir, ya, bersama bin Yasir, lalu datanglah seseorang menyajikan hidangan, ya, dan orang tersebut mengatakan kulu, artinya makanlah.
Fatanaha ba'dul qaum, maka sebagian orang itu menolak, jadi mereka mundur dan mengatakan faqala inni shaim, saya saum. Padahal itu di hari 30 Sya'ban. Faqala Ammar, maka Ammar berkata, man shaumal yauma, barang siapa yang saum hari ini, alladzi yasukku fihi nas, di mana manusia ragu tentang hari ini, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah menyelisihi atau dia telah durhaka terhadap Abul Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelarangan tentang saum di hari ke-30 Sya'ban yang disebut Yaumus Syakkin. Ya. Jadi kembali nanti ada kriteria lain yang menyebabkan ini bukan mutlak, tetapi ada hal yang bisa membolehkan. Juga dalil keempat, saum setelah lewat setengah Sya'bannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Jika telah sampai tengah bulan Sya'ban fala tasum, janganlah saum. Ya. Sunan Abi Dawud dan juga Tirmidzi. Jadi jika telah sampai tengah bulan Sya'ban janganlah saum. Ya, ini larangan untuk saum setelah lewat tengah Sya'ban. Dan 5 juga masih larangan saum setelah lewat setengah Sya'ban, ya. Dalam hadis lain di Sunan Ibnu Majah disebutkan, masih dari Abu Hurairah, idza kana nisfu min Sya'ban, jika telah tiba pertengahan Sya'ban, fala sauma, maka tidak ada saum hatta yaji'a Ramadan, sampai datang bulan Ramadan. Ya, sampai datang bulan Ramadan. Dan hadis ini juga dinukil oleh Profesor Dib Al-Bugha dalam At-Tadhib beliau, ya. Dan ada hadis lain di dalil ke-6 ini yang membuka kriteria tadi, ya. Dalam hadis ini muttafaq alaih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa, kecuali. Nah, kecuali inilah yang membuka dan membuat larangan tadi tidak mutlak, tetapi ya muqayyad istilahnya, tidak mutlak tetapi dia ada kriteria yang bisa membolehkan. Illa siapa? Rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jadi seseorang yang kana yasumu, ya, dia terbiasa untuk saum, ya, falyasum, maka hendaklah ia tetap untuk saum. Hendaklah ia tetap untuk saum, ya. Dari dalil yang ke-6 ini membuka pintu tidak mutlak tetapi bisa ada kemungkinan untuk saum, ya, dengan 2 tadi yang disimpulkan dalam matan ini dan juga oleh penulis Nailur Raja Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Sini terakhir mungkin untuk menguatkan, meskipun agak loncat dari sisi metode yang kita sebutkan di pendahuluan, kita menukil komentar Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim terkait 2 hadis di dalil keempat dan dalil keenam. Yaitu dalil keempat adalah idza intasafa Sya'ban fala siyama hatta yakuna Ramadan. Ketika telah lewat tengah Sya'ban maka tidak ada saum sampai datang Ramadan, ya. Dan juga hadis yang terakhir muttafaq alaih, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini, ya. Dan selanjutnya maka Imam Nawawi berkomentar di sini, fihi tasrih bin nahyi an istiqbali Ramadan bi shaumi yaumin wa yaumain. Maka hadis ini menunjukkan penjelasan bahwa tentang larangan mendahului Ramadan dengan saum sehari atau 2 hari, ya. Tetapi untuk siapa? Liman lam yusadif adah lahu au yasilhu bima qabla. Jadi kembali kriterianya Imam Nawawi sebutkan, bagi orang yang memang tidak bertepatan dengan kebiasaannya. Jadi haram kalau orang yang tidak punya kebiasaan tahu-tahu dia saum di waktu-waktu ini. Atau orang yang dia tidak menyambungkan dengan sebelumnya, ya, seperti diterangkan oleh Ahmad Asy-Syatiri dalam Nailur Raja tadi, ya. Ini kita menguatkan dengan komentar atau ta'liq dari Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya. Imam Nawawi melanjutkan, fa in lam yasilhu wala sadafa adah fahuwa haram. Jadi kalau tidak tersambung dan juga tidak bertepatan dengan kebiasaannya maka haram, ya. Hadza huwa sahih. Inilah pendapat yang sahih, yang benar, fi madhabina, di madhab kami, yaitu madhab Asy-Syafi'i, yang diyakini atau metode yang dijalankan, yang diikuti oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Lihadzal hadis, ya,
karena hadis di atas, ya. Walil hadis al-akhar, dan juga untuk hadis yang lain, yang hadis dalil keempat tadi fi Sunan Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud wa ghairihi, dan lainnya, ya. Yang seperti ini juga Imam Nawawi mengomentari fa in wasalahu bima qablahu aw sadafa adah lahu. Jadi kalau dia menyambungkan dan bertepatan dengan kebiasaannya, fa in kanat adatuhu sauma, beliau memberikan contoh lebih jelas ini. Kalau kebiasaannya adalah saum hari Senin misalnya, atau yang semisal, fasadafahu, maka itu bertepatan dengan di akhir paruh kedua bulan Ramadan, atau bahkan bertepatan dengan hari ke-30 Sya'bannya, paruh kedua Sya'ban tadi, atau bahkan hari ke-30-nya, fasamahu tatawu'an, maka dia saum tatawu, sunnah di hari tersebut, biniyati dzalik, dengan niat sunnah tadi, jazatnya, boleh menurut An-Nawawi rahimahullah, lihadzal hadis, karena hadis ini, ya. Dan kembali beliau melanjutkan wasawa, ya, fi nahyi indana liman lam yusadif adatahu wala wasalahu yaumasyak wa ghairihi. Jadi untuk yang hari ke-30 ataupun paruh kedua itu sama, ya, itu berlaku sama. Jadi kalau kita simpulkan seperti ini, larangannya tidak berlaku kalau terbiasa saum sunnah atau tersambung dengan saum sebelum paruh kedua Sya'ban. Dan Profesor Dib Al-Bughaut juga setelah menyajikan hadis-hadis tadi berkesimpulan yang sama, ya, atau kita istilahkan ikut pada kesimpulan ini, ya, karena tentu Dib Al-Bughaut, Profesor Dib Al-Bughaut datang belakangan yang ikut kepada kesimpulan dari ulama-ulama sebelumnya, khususnya di sini Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, jadi ini yang kita pelajari pada sesi ketiga ini, ya. Pada sesi ketiga syarat-syarat sahnya saum seseorang, ya, kita pelajari ada 4 syarat. Islam, berakal, ya, dengan catatan-catatan tadi, jenis-jenis kafir tadi, lalu berakal, apa yang dimaksud berakal dengan tamyiz tadi, lalu suci, yang ketiga suci dari semisal haid, ya, maka di situ ada nifas, ada juga wiladah atau melahirkan. Yang keempat, mengetahui bahwa ia tidak saum di waktu terlarang, mengetahui bahwa waktu itu bukan waktu yang terlarang. Itu yang kita pelajari, 4 ini. Tadi itu intinya, ya. Lalu pendukungnya, apa itu waktu-waktu terlarang? Ada yang terlarang secara mutlak, yaitu 2 hari Aid dan hari-hari tasyrik. Ini mutlak terlarang, tidak ada pengecualian. Dan ada yang tidak mutlak, artinya bisa ada pengecualian, yaitu hari yang diragukan, 30 Sya'ban, atau paruh kedua bulan Sya'ban. Pengecualiannya bila ada sebab khusus, ya, tadi wirid, ya, memang saum sunnahnya di situ, atau dia nazar, atau dia kafarah, atau dia qada, ya, ada sebab khusus, atau tersambung dengan saum dari paruh awal bulan Sya'ban, maka tidak mengapa. Dan kita pun belajar tadi istilah-istilah fikih, ya, apa itu syarat, apa itu kafir asli, kafir murtad, dan apa itu tamyiz dalam konteks istilah fikih. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjut nanti dengan sesi ketiga, ya, pada bicara tentang syarat seseorang sehingga dia wajib untuk saum insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.